Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi. Kali ini bersama saya Zulfikri SPDI selaku moderator, yaitu penyuluh agama Kecamatan Gaung, dan di samping saya ada narasumber Bapak Nurdin Hamzah SPDI, yang hari ini kembali kami akan membicarakan tentang kaifiat ataupun tata cara membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Baik sahabat religi, mungkin banyak di luar sana yang belum mengerti ataupun yang belum memahami tentang bagaimana tata cara membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk itu, kali ini kami akan membahas di pertemuan Biskota, yaitu bisikan kantor urusan agama. Sahabat Regi yang berbahagia, mungkin Bapak Nurdin SPDI sedikit menjelaskan kaifiat membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk narasumber kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menjelaskan mengenai keluarga sakinah, mawadah, warahmah, yang mana biasa anak muda selalu menyingkat dengan samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Dan kalimat sakinah, mawadah, warahmah ini sering kita tanyakan kepada calon pengantin di saat bimbingan. Terkadang mereka hanya bisa mengucapkan tetapi tidak mengetahui maknanya. Artinya sudah familiar sekali kalimat samawa itu, Pak. Oke. Terus kita tanyakan tidak mengetahui maknanya, ya kita jelaskan di sini secara arti, secara harfiahnya. Sakinah itu artinya hidup kita menjadi tenang. Artinya setelah kita berumah tangga, kita tidak galau lagi. Jangan setelah kita menikah itu bertambah galau. Artinya harus lebih happy karena mempunyai pasangan hidup, ya Pak Nurdin ya. Kemudian mawaddah itu cinta kasih. Warahmah itu adalah rahmatnya dari Allah. Jadi artinya kita tidak cinta bertepuk sebelah tangan, saling mencintai, dan kita mengharapkan rahmat Allah. Dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini tentu ada cara. Setidak-tidaknya ada 3 yang harus kita jalankan. Sebetulnya banyak. Yang pertama itu adalah takwa kepada Allah. Jadi kita menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Sebab di dalam pernikahan itu terkadang sholat pun tidak. Di bimbingan perkawinan itu kita tanyakan kepada catit, pada sholat apa tidak. Tapi ada yang menjawab kadang sholat kadang tidak. Maka kita tanyakan. Ini adalah sebagai penunjang kita untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya menjaga hubungan dengan Allah terlebih dahulu. Menurutnya baru sesama manusia. Dan kita mengharapkan nanti anak kita menjadi soleh dan solehah. Kita tentunya mengajarkan anak sholat itu sedini mungkin. Umur 7 tahun dah kita suruh. Betul. Sebagaimana hadis Rasulullah itu, apabila umur 10 tahun tidak sholat, maka kita pukul. Kita sebagai pendidikan. Sebab dengan takwa itulah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah dengan takwa. Itu sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, yang kedua,
taat kepada kedua orang tua. Bakti ya Pak iya, Nurdin ya. berbakti kepada kedua orang tua. Mm-mm. Bukan kepada kedua orang tua kandung saja, Iya. tapi kedua belah mempelai atau mertua kita. Mertua. Jadi kita harus berbakti. Sebab kalau kita hanya berbakti kepada kedua orang tua saja, tidak berbakti kepada kedua orang mertua kita, nanti terjadi pincang. Betul. Jadi Artinya tidak adil ya kalau bahasa. keadilan itu terjadi perpecahan lagi rumah tangga. Kemudian yang terakhir, ya tentunya tidak kalah pentingnya di dalam rumah tangga masalah ekonomi. Ya. Sebab memang disuruh oleh Allah kita itu untuk bekerja. Betul. Faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Apabila kita telah menunaikan salat, maka bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah itu. Betul. Kita mencari. Ini banyak terjadi berantakan rumah tangga itu disebabkan ekonomi. Betul. Kalau tidak ada yang dimasak di rumah, tentulah istri ngotot. Betul. Karena itu kewajiban juga terhadap istri kita Pak Nurdin ya. Jadi dari ketiga inilah tidak kalah pentingnya ya, dari takwa tadi, kemudian taat kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga masalah ekonomi. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Dan ekonomi yang kita cari itu harus halalan thayyiban. Ya, halal lagi baik. Banyak orang yang mempunyai harta tetapi tidak berkah ya Pak Nurdin ya. Disebabkan mungkin di cara dia mencari rezeki itu mungkin tidak halal dan lain sebagainya, dan itu juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak ataupun perkembangan otak anak kita. Barangkali begitu Pak Nurdin ya. Baik sahabat Reji, itulah sekelumit yang dapat disampaikan oleh Bapak Nurdin SPDI selaku narasumber pada pagi yang berbahagia ini. Kami jika ada tersalah dan terkhilaf, kami mohon maaf. Kami sudahi saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.